cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Coba kayak gini aja ya, kalau ibu menanyakan apa kabar anak-anak, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 semangat. Bisa? Bisa. Kita ulangi satu kali lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Messi ya. Silakan Messi memimpin doanya. Semuanya duduk rapi. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidnilma warzuqni ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Messi Renaldi, Saya Bu. Charles, Saya Bu. Derry, Saya Bu. Renaldi, Saya Bu. Nica Ramadhani, Saya Bu. Kasih, Hadir Bu. Naisa. Saya Bu. Baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS. Kayaknya anak-anak ibu ini masih kurang semangat nih. Sebelum memulai pelajaran, bagaimana kita yel-yel dulu? Oke? Boleh, Bu. Coba anak-anak ibu semuanya berdiri. Kalian mengikuti yel-yel ibu setelah ibu ya. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa? Bisa. Kalau bisa kita yel-yel bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Baiklah anak-anak, silakan buka halaman 20. Sudah Bu. Baiklah, di sini kita akan mempelajari bab 6 pembelajaran IPS. Judulnya Indonesiaku Kaya Raya. Nah, di Indonesia kita memiliki dua negara yang sangat luas di perairan maupun di daratan. Yang pertama negara maritim. Negara maritim ini adalah negara yang memiliki besar wilayah di perairannya maupun wilayah laut yang sangat luas. Ciri-ciri negara maritim itu apa saja? Yang pertama memiliki wilayah Laut. yang kedua memiliki transportasi Laut. dan yang ketiga memiliki Laut. apa namanya nih? Perdagangan laut. Nah, dan yang kedua yaitu negara agraris.
Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya dan mata pencariannya itu bisa melalui bercocok tanam. Nah, ciri-ciri negara agraris yang pertama, memiliki wilayah daratan yang sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian ini contohnya sebagai apa? Sawit, sawah, ladang, Dan lain sebagainya. Selanjutnya budaya maritim dan budaya agraris. Di budaya maritim memiliki alat transportasinya yaitu sebuah kapal. Kapal di sini itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara menangkap ikan di laut tersebut. Nah, selanjutnya pasar ikan. Pasar ikan ini kan bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya di sana dengan cara mereka mendapatkan ikan dari hasil laut tadi dan bisa dijual dengan melalui pasar ikan. Nah, alat pemotong dan alat penumpuk padi. Nah, alat ini bisa membantu dan mengelolakan kerjaan masyarakat itu bisa dilakukan dengan secara cepat. Baiklah, selanjutnya itu Indonesiaku kaya hayatinya. Di Indonesia memiliki keberagaman hayati. Hayati itu berhubungan dengan apa? Makhluk hidup. Contoh makhluk hidup itu apa? manusia. Nah, di sini manusia memiliki banyak keberagamannya. Apa saja keberagamannya itu? Contohnya dari rambut. Ada yang memiliki rambut hitam dan rambut Keriting. memiliki kulit hitam dan kulit Putih. Ada yang tinggi, ada yang Pendek. pendek. Gede. Selanjutnya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, di wilayah Indonesia memiliki 3 wilayah flora dan fauna. Yang pertama Indonesia Barat, yang kedua Indonesia Tengah, yang ketiga Timur. Nah, di flora di Indonesia Barat memiliki curah hujan yang tinggi sehingga beragam. Contoh tanaman yang bisa tumbuh di negara Indonesia Barat ini seperti apa? Rotan, bambu, bisa digunakan untuk kayu pertukangan. Nah, faunanya ini memiliki mamalia yang karakteristik badannya besar. Apa itu? Sapi, Kerbau, buaya, banteng. dan lain sebagainya. Yaitu flora di Indonesia Tengah. Curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sebaliknya. Nah, di sini tumbuhannya itu bisa hidup, yaitu tumbuhan bahan dapur di rumah. Apa saja itu bahan dapurnya? Bawang putih, bawang merah, jahe, Dan lain sebagainya. Nah, fauna di Indonesia Tengah ini tidak memiliki badan yang terlalu besar. Apa itu? Babi, monyet, gorila, gorila kan besar. Tikus, semut, kucing. Selanjutnya Indonesia Timur. Nah, didominasi oleh hutan hujan tropis, hujan musim dan hujan bakau di daerah pesisir. Contohnya itu pohon wit, pohon sagu, pohon sawit. Kita masuk pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan. Nah, bahan pangan itu masih berhubungan dengan bahan dapur di rumah. Apa itu tadi? Bawang kuning, bawang merah, bawang kunyit, dan lain sebagainya. Bumbu ini bisa diolah ke masakan Nusantara sehingga masakan kita bisa berubah menjadi lezat. Enak, ya. Yang kedua sebagai bahan obat-obatan. Nah, tumbuhan dan hewan juga bisa loh digunakan untuk bahan obat-obatan. Contoh hewan cacing bisa untuk apa? Namanya pipes. Kayu putih bisa diolah sebagai bahan minyak kayu putih. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui itu contohnya tanah. Siapa bisa menjelaskan mengapa tanah itu disebut dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui? Oke, kasih apa? Karena jika turun hujan tanah itu akan basah dan bisa dijadikan
pupuk, maka bisa diperbarui. Oh, tepuk tangan buat kasih. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu bisa meliputi hasil tambang. Contohnya minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Kenapa dibilang tidak bisa diperbarui? Karena pengelolaannya itu sangat lama. Dampak pengambilan sumber daya alam. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Disebabkan adanya penebangan besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan dan keperluan pembangunan. Ini bisa menyebabkan apa? Banjir, Dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu rusaknya hutan bakau. Yang ketiga yaitu lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Dan ini akan berdampak sebagai kerusakan hutan di daerah tambang, pencemaran udara akibat debu dan asap, dan yang ketiga pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Selesai. Baiklah anak-anak, di sini ibu mempunyai 7 kartu pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Setiap siswa mendapatkan 1 kartu pernyataan. Dan tugas siswa hanya menulis pernyataan tersebut apakah pernyataan benar ataupun pernyataan yang salah. Contoh, Mica mendapatkan kartu pernyataan yang benar, maka Mica hanya menulis huruf B. Benar. Ngerti? Ngerti. Kalau ngerti ibu kasih satu persatu ya. Silakan pilih. kuning, Merah. Merah. Kuning. Baiklah anak-anak, silakan dikerjakan dan kalian bisa buka buku untuk menjawab pernyataan yang ada di dalam kartu tersebut. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyatakan diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, Sudah anak? Oke, kalau sudah, bagi siswa yang mendapatkan pernyataan yang benar bisa berbaris sebelah kanan ibu, dan bagi siswa yang mendapatkan pernyataan yang salah bisa berbaris di sebelah kiri ibu. Silakan. Oh, enggak nih. ini salah daya alam. Nih. Oke, mau yang duluan mana nih? Pernyataan yang benar atau salah? Benar. Oke, pernyataan yang benar dulu ya. Silakan, Leslie. Menentukan pernyataan benar atau salah. Manfaat sumber daya alam yaitu sebagai sumber bahan pangan bumbu yang bisa membuat olahan masakan Nusantara menjadi lebih beragam dan lezat. Contohnya bawang, jahe, lengkuas, kunyit, dan cabai. Pernyataan yang dijawab? Benar. Benar. Mengapa benar, Casey? Karena manfaat sumber daya alam yaitu sebagai sumber bahan pangan bumbu yang bisa membuat olahan masakan
lebih beragam dan lezat. Contohnya bawang, jahe, lengkuas, kunyit, dan cabai. Oke, benar. Tepuk tangan buat Messi. Selanjutnya siapa nih, Nesya ya? Silakan Nesya. Menentukan pernyataan benar atau salah. Fauna di Indonesia Barat mamalia memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, benteng, kerbau, dan lain sebagainya. Pernyataannya apa, Nesya? Benar. Benar. Kenapa benar, Nesya? Karena fauna di Indonesia Barat mamalia memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, benteng, kerbau, dan lain sebagainya. Oke, benar ya. Tepuk tangan buat Nesya. Selanjutnya siapa nih, Charles ya? Ya, Bu. Silakan Charles. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Pernyataan yang jawab apa? Benar. Oke, benar. Tepuk tangan buat Charles. Selanjutnya siapa nih? Berry ya? Berry ya. Silakan Berry. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sumber daya alam hayati, non hayati SDA yang dapat diperbarui, SDA yang tidak bisa diperbarui. Pernyataan yang dijawab apa, Berry? Benar. Benar. Kenapa benar, Berry? Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sumber daya alam hayati SDA, non hayati SDA yang dapat diperbarui, SDA yang tidak bisa diperbarui. Oke, benar ya jawaban Berry. Tepuk tangan buat Berry. Oke, silakan kita lanjutkan pernyataan yang salah. Siapa namanya? Mica. Mica. Oke, silakan Mica. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya mata pencariannya dengan bercocok tanam. Ciri-ciri negara agraris yaitu memiliki wilayah laut. Pernyataan yang dijawab Salah. kenapa salah, Mica? Karena memiliki wilayah daratan yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Oke. Jadi yang benar itu yaitu negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya dan mata pencariannya dengan bercocok tanam. Ciri-ciri negara agraris itu memiliki wilayah daratan yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti memiliki apa tadi? Sawah, sawit, ladang, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan buat Mica. Selanjutnya siapa yang namanya? Kasih, silakan Kasih. Cara menjaga kelestarian lingkungan negara agraris yaitu salah. Pernyataan yang dijawab apa? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena membuang limbah atau sampah yang bisa merusak tanah, tidak melakukan penebangan pohon sehingga tanaman pohon gundul. Oke, coba saya baca lagi. Nah, cara menjaga kelestarian lingkungan negara agraris yaitu yang pertama tidak membuang limbah dan sampah yang bisa merusak tanaman. Yang kedua tidak melakukan penebangan pohon sehingga tanaman pohon gundul. Oke, tepuk tangan buat Kasih. Selanjutnya yang terakhir nih, siapa namanya? Renaldi ya. Oke, silakan Renaldi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Pernyataan yang dijawab apa, Kenal? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena Tanah dapat diperbarui dengan melalui pemberian pupuk alami. Oke, tangan dulu buat Kenal. Oke. Kasih ya nama ibu. Ya, Bu. Kenal uang dia tuh Oke, silakan duduk. Pernyataan yang sudah ibu buat, anak-anak kayaknya sudah mengerti nih apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Oke. Oke.
Cukup di sini pertemuan kita hari ini. Semoga materi kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan konsisten. Ibu mohon maaf apabila salah kata ataupun kurangnya dari materi yang Ibu jelaskan. Kepada Allah saat Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita pulang kita baca doa dulu ya. Silakan Messi memimpin doa untuk pulang. Semuanya